Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi kita bertemu kembali pada video ini. Nah, walaupun masih belum bisa bertatap muka secara langsung, Bapak akan tetap menjelaskan tentang lapisan bumi. Nah, ini merupakan video terakhir untuk pembahasan lapisan bumi. Nah, jadi kita akan melanjutkan penjelasan yang tertunda pada video sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke air tanah. Nah, apa itu air tanah? Nah, air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dan semua air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah. 2% terlihat sebagai air di sungai, danau, dan reservoir. Nah, setengah dari 2% ini disimpan di reservoir buatan. Nah, bisa dibayangkan dari banyaknya air di dunia, 2/3 mengisi 2/3 ruang dari bumi, itu tersimpan di dalam tanah 98%-nya. Jadi sangat banyak gitu ya. Nah, air itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu air tanah bebas atau air tanah yang terletak di atas lapisan impermeable dan di bawah lapisan tanah yang permeable. Lalu yang kedua, air tanah tertekan adalah air yang terletak di antara dua lapisan tanah yang impermeable, disebut air tanah yang tertekan. Nah, kalau menurut letaknya ada air tanah dangkal atau phreatis, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan tanah, kedap air, dan dangkal. Nah, lalu yang kedua ada air tanah dalam, itu artesis. Air tanah artesis adalah air tanah yang terletak pada lapisan akuifer yang dalam dan banyak mengandung air. Letaknya di antara dua lapisan batuan kedap air. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu adalah perairan di laut. Nah, laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi dan memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau lainnya. Laut yang luas disebut dengan samudra. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oceanografi. Nah, sesudah memahami apa itu perairan di laut, maka kita sekarang masuk ke morfologi laut. Nah, morfologi laut adalah bentuk relief laut. Berikut ada beberapa morfologi yang menyusun letak laut. Yang pertama ada atol, yaitu karang di laut yang bentuknya seperti cincin besar. Kemudian ada laguna, yaitu bagian laut dangkal di tengah atol. Yang ketiga ada paparan benua, yang merupakan dataran yang luas dan relatif mempunyai kedangkalan sekitar 200 meter. Paparan benua merupakan bagian dari benua yang berdekatan dan tergenang oleh air laut. Lalu yang keempat ada basin atau cekungan, yang merupakan dasar laut yang berbentuk cekungan seperti baskom. Nah, selanjutnya ada punggung laut, yang merupakan ambang laut yang puncaknya muncul di permukaan berupa pulau kecil. Nah, kemudian ada gunung laut, adalah gunung yang dasarnya di dasar laut. Sedangkan yang terakhir adalah paung laut atau trench, yaitu dasar laut yang sangat dalam, memanjang sempit dan terjadi seolah-olah merupakan lembah dasar laut. Nah, jadi yang paling dalam itu adalah palung laut ya, anak-anak. Oke. Dan setelah mempelajari morfologi laut, kita akan masuk ke klasifikasi laut. Nah, bumi mempunyai topografi yang berbeda-beda dan berbagai proses alam telah terjadi di dalamnya. Adanya perbedaan dan proses-proses ini juga menyebabkan laut mengalami bentukan dan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, untuk klasifikasi lautnya, yang pertama adalah klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya, yaitu laut transgresi yang terbentuk karena naiknya permukaan laut akibat dari pencairan es. Yang kedua adalah laut ingresi yang terbentuk karena penurunan dasar laut oleh tenaga tektonik. Lalu ada laut regresi yang artinya laut menyempit karena suhu bumi yang menurun sehingga menyebabkan pembukuan air. Nah, sedangkan klasifikasi laut berdasarkan letak ada 3, yaitu laut tepi yang terletak di tepian benua. Lalu ada laut pertengahan yang terletak di pertengahan benua. Lalu yang ketiga adalah laut pedalaman yang terletak di tengah-tengah benua atau seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Okay. Nah, sedangkan klasifikasi laut berdasarkan kedalaman itu dibagi menjadi 4, yaitu zona litoral yang berada pada garis pasang surut, lalu zona neritik yang kedalamnya kurang dari 200 meter, itu bisa disebut dengan laut dangkal. Lalu ada zona batial yang kedalamannya 200-2000 meter, dan yang keempat adalah zona abisal yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Oke.
Selanjutnya adalah klasifikasi laut berdasarkan morfologi. Itu dibagi menjadi 6, yaitu landas kontinental atau continental shelf, lalu ada lereng benua, continental slope, kemudian ada pengangkatan benua atau continental rise, lalu dataran abyssal, deep sea plain atau abyssal plains, lalu yang kelima ada ngarai bawah atau submarine canyon, dan yang terakhir adalah the deeps. Nah, oke. Selanjutnya adalah banjir. Nah, banjir adalah suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah besar. Nah, jadi banjir itu sering terjadi di daerah-daerah kita ya, seperti baru terjadi kemarin. Nah, jadi keadaan permukaan bumi itu tergenang dalam jumlah besar. Nah, seperti pada gambar juga kita bisa lihat ya, bahwa air itu mengenangi daratan. Nah, itu yang disebabkan dengan banjir. Nah, lalu banjir itu disebabkan oleh apa? Nah, penyebab banjir itu ada 5. Yang pertama itu hutan yang gundul, sehingga air turun langsung menuju permukaan bumi dan tidak ada yang menyerap. Nah, hutan yang gundul otomatis kan tidak ada yang menyerap air-airnya, tidak ada yang menahan air. Jadi air langsung mengalir ke permukiman penduduk. Lalu yang kedua itu selokan-selokan air yang tersumbat karena pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, pembuangan sampah tentu akan menutup jalur selokan. Nah, hal itu menyebabkan selokan itu mampet dan akhirnya air tidak dapat mengalir. Lalu yang ketiga, daerah resapan kurang di permukiman yang daerah resapan air di permukiman yang kurang. Nah, seperti kita tahu kan, hampir kehidupan di perkotaan itu hampir semuanya itu sudah semen ya. Nah, jadi air itu mengalir, tidak diserap oleh tanah. Nah, lalu yang keempat adalah pendangkalan sungai. Nah, sungai pendangkalan karena orang yang membuang sampah tadi ke laut itu bisa menyebabkan pendangkalan sungai. Maksudnya membuang sampah ke sungai. Lalu yang kelima ada pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, ini sangat-sangat fatal ya, seperti pada gambar. Nah, itu adalah penyebab-penyebab dari banjir. Oke, kemudian kita masuk ke langkah penyelamatan menghadapi banjir. Nah, sebelum banjir, kita melatih diri dan anggota keluarga yang harus dilakukan apabila terjadi banjir. Nah, lalu mendiskusikan dengan anggota keluarga tentang tempat berkumpul usai bencana terjadi. Nah, pada saat banjir terjadi, jangan panik. Yang kedua, memantau perkembangan cuaca. Bila hujan tidak ada hentinya, maka warga harus waspada. Lalu yang ketiga, jauhi secepat mungkin daerah banjir dan menuju ke tempat yang tinggi. Nah, kalau setelah banjir, kita membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Lalu terlibat dan kaporitasi sumur gali. Lalu yang ketiga adalah terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Jadi kita bekerjasama untuk merapikan kembali lingkungan kita yang terdampak oleh banjir. Oke. Nah, jadi sekian penjelasan kita mengenai lapisan bumi. Jadi pada video ini, video kelima, jadi hasil pembahasan kita mengenai lapisan bumi telah usai. Terima kasih kalian sudah menonton semua slide, semua video sampai habis. Dan semoga bisa dipahami. Dan Bapak ucapkan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.